Oke, kembali lagi ya di channel saya. Nah, channel saya, channel saya. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai puli belakang dari segi dimensi, efisiensi, mana yang lebih baik, terus mana yang bisa mendongkrak agility-nya, sistem kerjanya ini kedua ini. Terus apalagi ya, pokoknya semua kita bahas ya habis ini. Diameternya juga bisa nggak saling substitusi antara PCX 150 dengan Vario PCX 150 dengan Vario 150 ya, bener kui itu bakal bisa atau tidak. Oke, kita langsung simak saja ya. Yang pertama, kalau soal Polar Seal, tapi mohon maaf ini sudah saya custom ya, saya custom ini. Dia sedikit apa ya, PNP sih, PNP teman longgar sedikit. Tapi kok ini kok bisa loss gini mas? Ya karena ini belum ada hasilnya, kan belum ada hasilnya. Ini kalau ada hasilnya pasti ketahan sedikit. Ya hampir-hampir sama sih, hampir-hampir sama ya. Oke gitu, tapi itu nggak menarik mas. Kok malah yang dibahas malah itu ya, yang bikin menarik itu adalah ini ya. Langsung saja ke pusat perhatiannya, puli K36A atau puli K35 ya bangun PC Vario 150 ya. Ini kalau misalnya dikasih paket akselerasi dengan V-belt standar yang notabene lebih sempit dari V-belt PCX ya. Nah ini V-belt standarnya dia hanya sebatas gini. Nah ini udah mentok ini tuh, dia mentok sejar. Kalau kita coba naikkan pandangan naik nih, mah mohon maaf ya, ini tripodnya masih belum beli, malah beli HP. Nah jadi belum keluar-keluar amat ya. Berbeda kalau kita pakai ininya, sliding shaft-nya ini pakai PCX. Ini punya PCX, dia punya PCX. Alah. Nah dia sampai keluar. Tandanya apa mas? Tandanya kalau misalnya ini sampai keluar seperti ini dia sangat cocok untuk akselerasi. Ya sangat cocok untuk akselerasi. Nah, namun ada beda hal di bagian sliding shift-nya antara PCX. Aduh, tugel kak tripodku bajigur. Sik. Aduh. Waduh. Saya patah. Tugel tripodnya sih. Ya oke, sudah kembali lagi. Tripod tak betulkan seadanya dulu ya guys, bajigur. Nah ini sudah saya lepas ya. Ini bagian PCX, ini sliding shaft PCX sudah saya lepas collar seal-nya bagian bawah ini. Ini saya ukur tadi, dia ada di rentang 3,1 3 alah 3,1 pas ya, lebih dikit 3,19 ya, 3,19. Nah tapi ini loh maksudnya 3,19 cm jarak radiusnya ini. Ini kalau kita nggak menghitungnya pakai ngukurnya pakai jangka sorong, nggak pakai radius gok ya. Kalau yang Vario tadi berapa? 3,19 cm. Kalau ini dia jadi 2,9 cm ya. Oh jauh bos. Coba ayo deh. Oh 3 cm, 3 cm sama 3,19 cm ya. Ya bagus sih PCX nya isi ya, selisih 1 cm bagus PCX nya sih. Karena juga terdeteksi juga waktu kita
Kalau kan gini aja, misalnya ini racikannya jadi per CVT yang nggak terlalu keras, dia nggak pakai satuan Newton. Misalnya kita pakai satuan kilogram, itu dia per CVT normal itu di angka 45 kilogram sampai 48 kilogram. Nah itu maka dia akan bisa lebih dari ini ya. Tapi kalau standarnya sih segini. Ini sliding safe PCX apa? Maaf, apa Vario 150. Dan secara diameter pun sepertinya dia berbeda ya, jelas berbeda lah. Wong iki wis antik mumbul kok PCX lah, tapi Mas pasti udah kamu custom ininya. Udah kamu custom. Loh, ini masih standar Mas, baru nanti akan saya custom. Yang saya custom yang sudah orderan itu malah yang ini. Yang apa? Ini malah yang udah custom tuh, udah CNC-an. Oh, udah bubut. Itu udah melang-meling. Kok kasar Mas, pinggiran enggak, ini halus ya. Hanya lihat fisiknya aja ini sangat halus. Enggak beler. Lalu Mas, apa ini terus misalnya Vario 150 bisa pakai minyak PCX enggak? Misalnya Vario motornya Vario 150 bisa buat PCX enggak? Oke, yuk kita coba ya. Semoga tripodku masih kuat. HP sih Vivo X8, tapi tripod rusak-rusakan. Oke, saya sorry ya, serba rada susah. Oke, saya pasang ini. Nah, coba ini punya ini punya crankcase Vario 150 ya, sama K36, K35, K36. Ini selongsongnya juga originalnya. Akan saya praktekkan apakah bisa masuk. Sliding safe PCX apakah masuk? Oh tidak masuk. Dia mentok di ini. Nah, dia mentok di bagian ini, crankcase atas sama crankcase bawah. Yang paling banyak mentok di crankcase bawah. Dia mentok di crankcase bawah, jadinya kalau ini ya tetap idealnya tetap pakai standarnya, nggak bisa masuk aja, nggak bisa guys, hancur ini mau. Misalnya mau ada yang tanya, tapi Mas misalnya kan untuk balap-balapan misalnya, tapi sini kan nggak penting, terus kita bubut aja ya nggak apa-apa, itu bisa. Oli pecah enggak kan bagian sini, jangan sampai ujung sini. Kalau ujung sini kan udah masuknya dia kena crankcase gearbox ya, takutnya nanti kalau misalnya kena apa, kalau kalian bubutnya sampai dalam. Yang akan kalah ini, yang akan kalah bagian sininya, lawannya. Sini nanti yang dapat sini daging ini kan dapat di sini, dapat di sininya. Nah ini nanti terlalu tipis bagian yang sini, nanti hanya akan ini belum bawa ke sana, nah kan belum bawa ke sana karena oli itu biasanya dia gumbalnya sampai setengah ini, menutupi ini aja. Kalau di paraf geres saya tambahin sampai segini ya biasanya, ya hampir segini, biar lakernya awet gitu. Jadi tetap hati-hati, takutnya kalau ngerebus bagian lawannya dari gearboxnya ini ya, bagian sininya, takutnya kalau itu sih. Oke gitu. Jadi kalau mau yang speedingan ini untuk akselerasi jelas PCX lebih nampol ya. Nah untuk apa, formulasikan tadi gear setnya, kalau PCX itu kalau mau nafas panjang nafas singkat di akselerasi torsi badak, kalian bisa membuat bukan 17T. Counter shaft-nya kita kurangi, nanti perhitungannya akan kita bahas di video next ya. Itu kalau untuk akselerasi kemarin ada yang pernah nyoba itu 14T counter shaft-nya, tapi ya memang singkat sekali dan RPM langsung angkat drastis. Tanpa main kirian pun main ini langsung berasa, tapi ya tetap afdalnya tetap main kirian. Seperti itu. Nah kalau kamu Mas, kalau saya kan suka speeding,
walaupun rawani banter yang suka speeding mumet tau itu. Nah kalau itu saya ganti yang 17T gitu. Nah, standarnya berapa mas? Standarnya ini berapa? 16 ya? Standarnya ini 16 mata giginya. Nah jadi gitu. Oke, ini nggak bisa kita coba ukur ya, kita coba ukur apa diameternya. Kembali lagi, ini mungkin Prof Geres masih tutup agak lama juga ya nanti, karena kami mau reformasi bengkel, bukan reformasi Monkey D Dragon, bukan. Oke. Begini coba kita ukur, bentokin dulu aja. PCX sangat jangka sorongku nggak muat guys, sangat lebar. PCX ya, PCX diameter luarnya ya harusnya diameter luar ya, karena kan di crankcase dan fungsi ini nanggrok loh, kurang sidik banget loh ya. Mungkin tambah sidik tambah 15,5 ya, 15,4 1 2 3 4 15,4 diameternya ini, 15,4. PCX diameter sliding shaft nya ini 15,4. Terus kalau ini, kalau dia apa Vario 150, oh lebih kecil. Nah lebih kecil, Vario 150 dia di tadi 15,4 ya. PCX 150 ukuran sliding shaft-nya 15,4. Ingat-ingat kalau yang ini Vario 150 ukuran sliding shaft-nya ada di 14,7 pas, 14,8 pas. Nah 14,8 tadi 15,4 ya. Wah ya jauh ya, jauh. Ini ASMR humbala. Nah kalau misalnya apa untuk akselerasi ya jelas nampol PCX ya kalau racikannya jadi. Kita akan coba bahas apa per CVT yang bagaimana sih karakteristiknya yang tepat. Tapi saya akan membuat alat dulu ya, alat press dulu, menunjukkan bahwa batas aman dan batas terlalu nggak wajarnya dan batas kurang kalau PCX lemah itu seperti apa. Saya akan membuat dulu alatnya ya, karena itu saya pengen yang rada pasti aja, nggak hanya per CVT terus. Biasanya kan YouTube kan gini ya, per CVT terus cuma digini nggak ada cek balance nya, itu nggak ada. Nah itu nggak enak. Nah jadi misalnya apa kalian mau apa ganti ini substitusi, nggak bisa ya, nggak bisa. Tapi bang, kok realitanya untuk akselerasi lebih nampol Vario standar daripada PCX 150. Terus untuk top speed juga lebih kencang Vario daripada PCX 150 misalnya, dan bilang kayak gitu. Itu saya sedikit kontra, karena kalau misalnya sama-sama sehat dan jokinya beratnya sama, kontur jalannya itu sama juga, itu putaran atasnya lebih ngisi PCX lagi ya sebetulnya, lebih ngisi PCX lagi. Tapi nanti untuk gearboxnya kita coba cari lebih tahu ya, untuk apa susunan gearboxnya pastinya berapa, kita akan coba biar lebih tahu lah ya. Oke, lanjut lah. Lalu bang, kalau apa nggak bisa dong, nggak bisa disubstitusi dong, nggak bisa. Mentok paling mainnya cuman gini mas, mainnya cuman ini tadi di tuner ini. Nah kalau ini ya di tuner,
ini di tuner sampai mentok ini, mentok apa seal ini. Tapi ya ingat, mentok seal bawahnya ini seberapa orang sini udah mentok, ya kan? Kalau sini udah mentok, ini mau di kayak apapun juga percuma. Jadi kalau misalnya kalian custom custom kayak gitu, itu lebih baik kenali dulu karakteristiknya, fungsinya ya. Soalnya yang ini custom kayak gini itu banyak juga yang oknumnya yaitu hanya menjual ini saja, tapi sininya gapnya ini nol, alias masih kayak gini udah mentok, gini tetap di tuner. Yang penting itu mentoknya ini. Nah, mentoknya ini yang penting. Ngeloknya ini loh. Lah bang, ini interlock bukan ya? Ini enggak interlocknya kayak apa ya? Kayak apa? Sebuah istilah aja ya. Interlock, locking system, grooving. Itu kan apa? Dalam puli itu kayak gitu istilah aja kan. Yang penting cara kerjanya gimana ya. Kalau puli saya, kalau mohon maaf, kalau Prof Geres itu terinspirasinya dari ini. Ya. Tapi bang, apa puli interlock tuh sudah dibahas dulu. Coba kalian kembali lagi rewind video saya yang membahas interlock. Itu saya yakin channel YouTube yang lain belum ada. Maka dari situ saya dulu langsung buat kekurangan dan kelebihan interlock. Ya, gitu. Kalau ada yang bilang poli interlock itu paling pertama dari apa bengkel custom A, bengkel custom B, bengkel custom C. Saya udah buat poli interlock itu dari tahun 2018. Ya, meskipun temen bubut saya itu juga belum paham banget, jadi itu saya sampai rugi kalau nggak salah 4 puli ya, 4 puli baru enak karena nggak ada contoh. Nah, contohnya terinspirasi dari apa? Dari sliding safe. Akhirnya dari sliding safe yang saya notabene ini saya ibaratkan kipas, ini rumah roller. Hmm, tuh kan hampir sama. Lah, kok bisa gitu bang? Kan pasti puli saya kayak gitu, yang kipas kayak gini, yang apa rumah roller kayak gini. Kalau puli saya. Nah, kenapa kayak gitu? Ya kan ini juga yang main. Pemainnya yang main, yang diem mengikuti gerakan, yang terdriver sama yang ngedrive itu saya bedakan juga. Kalau yang ini saya ibaratkan itu dia yang bekerja, kayak rumah roller dia yang bekerja, kipas dia yang duduk, yang bekerja. Jadi saya mengikuti konturnya dari sini. Itu sejarah saya. Kalau kalian pengen tahu Prof Geres dalam membuat interlock tuh kayak gitu. Tapi bang, di bengkel ini interlock tuh udah dari 2014, ada lagi yang dari tahun 1700-an udah menerapkan interlock, yaitu monggo. Tapi kalau saya bukan mengejek saya yang pertama, tapi saya mengcounter mereka-mereka yang mohon maaf, gimana ya, yang berpromosi itu kurang mengedepankan asas kejujuran ya. Karena nggak usah kami yang duluan, tapi kami memiliki sisi apa interlock versi kami sendiri, yaitu seperti ini. Kami sudah meriset pada tahun nah sekian, itu baru lebih enak untuk dipahami oleh masyarakat atau netizen. Jadi secara logika dan secara kejujuran itu benar-benar dikedepankan ya, karena zaman sekarang banyak oknum-oknum seperti ini bengkel. Yang paling jengkelin lagi cuman bersin kayak gini aja ya, cuma saya tekankan cuma, kurang, cuma bersihin kayak gini aja 100.000. Nah, di Prof Geres 2 motor mas 100.000, 2 motor 100.000, 50.000 mas tempat saya. Dan tempat saya 50.000 itu free juga, include juga ini numpulin ini. Ya, ini kok nggak tumpul mas, ini punya aku sendiri mas, ini PC ku sendiri, bukan yang untuk apa masyarakat. Ini biasanya ditumpulin juga, ini saya tumpulin juga. Udah termasuk itu, numpulin ini sama memperhalus lagi ini kulit ini rumah roller ini gitu. Itu kalau tempat saya nggak sebatas hanya membersihkan. Kalau cuman orangnya mas yang penting resek baik, terus gemuk atau grease-nya baru, paling saya 35 gitu. Itu kalau dulu waktu saya bengkel. Tapi sekarang karena saya sudah
bekerja sama dengan instansi-instansi dan orang-orang lain di dunia pertanahan, jadinya tidak sempat, hanya sempat untuk variasi motor saja ya. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya, tapi Bang, kalau untuk menghargai ongkos kirian ini, untuk menghargai apa namanya, membersihkan kirian, jasa kirian itu kan bebas saja. Iya bebas, silahkan. Ya silahkan. Tapi kalau misalnya mengenai harga itu ya ojo mentung, normalnya aja. Loh Mas, tapi di bengkel resmi saja 120.000. Kemarin ada temanku kerja yang bilang gitu. Aku ngersi pecek satu swidak, gue ngersi CVT wae, orang diganti, nggak diganti grisnya, ini nggak diganti, terus grisnya dalam juga nggak diganti, cuma dibersih-bersihin gitu, ini aja nggak dicopot, 120.000. Mosok sih? Aku masih bertanya tuh, itu nggak tahu ya, itu coba kalian apa, kalau ada yang pengalaman berapanya coba share ya, soalnya saya benar-benar nggak tahu. Tapi kalau sebatas pada umumnya itu bersihin CVT saja itu 50.000 sudah bagus. Iya sudah bagus, kecuali tambah tetek bengek itu, misalnya kayak reface apa permukaan puli, kerok jalur roller yang udah tumpul, numpulin tutup rumah roller, ini kerok jalur roller ini. Nah itu monggo, terus numpulin ini kayak gini, custom kayak gini. Ini kok customnya nggak sampai atas ini Mas, lah ngapain? Wes mentok ya. Jangan sampai terdoktrin oleh oknum-oknum yang serba racing, goblok itu, mohon maaf. Ya kalau ini nggak sampai atas ini nggak racing, contohnya yang paling goblok ya, saya nggak menggoblokin di luar bidang, tapi saya akan mencoba menggoblokin dia di sini misalnya ya. Ini kalau nggak sampai sini, nggak sampai setengah sini, nggak sampai setengah dari karet sini, ini nggak racing dong, tibanya nggak racing. Ya ngapain mau sampai situ? Oh, udah mentok kok, goblok toh. Ya kan konsumen juga punya mata, masyarakat punya mata, konsumen punya mata. Ini pasti kita bisa ngelihat. Mohon maaf, beda halnya, mohon maaf ya, mohon maaf, beda halnya dengan orang yang tunanetra. Itu yang lebih dibutuhkan adalah fungsi yang normal dari sebuah part, iya kan? Nah, tapi kalau kita apa mak belajar apa, kayak mengulik atau belajar masalah CVT kayak gini aja itu kita perlu perhatikan. Jangan semuanya pukul racing, ya. Larinya semua ke racing, Pak. Tapi gini Mas, tapi gini, misalnya kita ngobrol ya, aduh, wah kok yo tripod HP Elite, tripod sulit, beli HP 13 juta ngomongnya. Lili. Ya, ya mohon mohon kesabarannya ya, karena tripod saya bermasalah. Jadi gini ya, misalnya kita kembali lagi ngobrolin soal upgrade CVT. Nah, upgrade CVT itu biasanya karena apa? Pertama, gredek. Ya, pertama orang-orang masyarakat Indonesia itu pengennya itu nggak gredek. Yang kedua, performa motor dirasa kurang. Iya toh? Itu biasanya di-upgrade. Terus yang ketiga, ini pada umumnya ya, tenaga ditanjakan itu kurang. Tiga ini faktor yang melatar belakangi orang awam juga untuk pengen upgrade ya. Terus tambah lagi poin tambahan itu atau alternatif tambahan itu buat slip-slip dalam kota lemot kan gitu. Empat ya, 1, 2, 3, 4 itu tadi, itu yang membuat kita pengen upgrade CVT. Tapi ketika kita pengen upgrade CVT, kita perlu memahami dulu kinerjanya. Jangan semua langsung racing, langsung bagus, langsung 5 rekomendasi roller terbaik. Wah, menurut saya meskipun rollernya itu ya, kalau ininya aja sudah aus, itu setahun tetap bakal peyang ya, setahun tetap bakal peyang. Nah, terus apakah ganti roller itu mempengaruhi akselerasi? Iya, karena RPM lebih naik. Karena gini, ini kalau analogi dari Praps Garage ya, ini kalau analogi dari kami, puli roller yang ringan itu susah kelempar, sedangkan yang berat itu mudah terlempar. Loh kok kebalik?
wah iki Praps Garis iki nganu iki kok apa kopet iki apa masuk gitu. Nah bukan kopet. Jadi misalnya kalau kita nggak, misalnya ya ini kalau yang kita pelajari ya, dan yang kita apa mengerti, dan saya belajar juga dari dulu yang ngajari saya itu, kalau ini kan muter. Nah kalau dia rollernya ini berat, ini langsung kelempar set, nah langsung kelempar, terus dia langsung muter. Jadi ibarat kita tuh RPM mesinnya itu lah, ora perlu apa putaran muter ke ini secara lebih keras lagi, lebih powerful lagi, lebih RPM naik lagi. Oh ngaku lah aku 1000 RPM aja ini udah muter kok. Itu kalau roller berat. Tapi kalau roller ringan, kita butuh tenaga lebih, gas atau RPM lebih untuk melempar roller ini. Jadi berarti kita butuh, ayo ben muter, ben pul ini muter. Nah itu kalau saya gitu, kinerja yang membuat kinerja itu seperti itu. Ya semacam ini di tali gitu, diputar-puterin apa ya, nggak ada tali ya. Misalnya itu apa ya, apa masuk solder tak putar-putar pedot kabelnya itu. Nah misalnya ini rollernya, apa roller yang berat, saya cuman gini aja dia udah kelempar, santai, tangan saya santai kan, tangan saya santai. Tapi kalau misalnya roller ringan, saya butuh tenaga tangan yang lebih untuk ngelemparin ini. Nah nah dengan tenaga yang lebih itu RPM naik. Sebetulnya itu sih kinerjanya yang membedakan roller berat dan roller ringan tuh, itu yang betul. Terus saya banyak di komen dan banyak di counter oleh bengkel lain terkait ganjel ring ya, ganjel ring. Itu aku males, pokoknya udah komplit saya jelasin soal ganjel ring, semoga nggak banyak yang salah paham lagi. Ini kalau saya bilang ya, ini kalau di bengkel saya, tidak untuk bengkel yang lain. Nah terus bang, bicara lagi, misalnya kita mau pakai puli ini atau mau pakai puli ini, itu sebetulnya yang terbaik yang mana? Kalau untuk Vario ini udah bagus. Kalau mau yang bagus, kalian coba cari yang FCC, ini udah mentok. Nah tapi kalau mau interlock ya bagus, nih ngeloknya bagus kok kayak gini, ini kodratnya PCX 150. Kenapa kok saya pengen, malah saya ganti NMAX saya ke PCX 150? Karena setelah saya amati itu untuk kirian saya lebih suka PCX, bukan untuk mesin, karena saya ini konsentrasinya bukan di mesin. Walaupun orang yang main kirian belum tentu ngerti mesin sepenuhnya, tapi orang yang main mesin pasti tahu soal kirian. Ya itu analogi yang seharusnya ya. Kalau misalnya nggak seperti itu, saya juga kurang tahu. Tapi yang pasti sebelum kalian main puli belakang, wajib kalian ketahui ini dibubut dulu, diperhalus, mentok tidaknya segini, bisa ngelok enggaknya, ini ngelok enggaknya. Terus misalnya putaran pol ini dia seberapa. Nah ini biasanya kalau putaran pol ini dia ini bisa lebih dioptimalkan ya, jadi bisa lebih dioptimalkan sedikit. Jadi di tuner jalur bawahnya ini masih oke, yang bawah loh ya, itu masih sedikit oke. Tapi ya ingat juga puli ini tidak akan lebih dari ini, itu tidak akan lebih. Misalnya bisa lebih, syukur-syukur. Kok nggak pasti gitu bang? Ya karena ini ada yang dolar dan tidak. Kalau ini masih baru tidak, kalau lama-lamaan iya. Terus juga dari platnya ini pengaruh. Platnya ini kalau misalnya ini dituner jadi bisa untuk speeding, enak speeding gini terus, bisa lebih sampai segini, misalnya sampai segini, plat ini lama-lama akan tertekan juga. Nyambungnya apa mas, kan dia kan gini.
Nah, dia kan gini, lama-lama yang ini juga akan tertekan kalau kita custom. Wah, tambah nggak masuk mas, tambah pusing. Ya, memang itulah seni dari CVT, kayak gitu ya. Mumet. Oke, apalagi? Udah loh, apalagi yang mau dibahas? Jadi kiranya itu, kalau kenapa saya pilih soal PCX, karena dari sisi kirian dia menurut saya motor paling sempurna ya soal kirian. Karena substitusi motor lain dulu 2018 itu mengarahnya ke PCX, apa-apa ke PCX, kulit depan ganti PCX untuk Vario series. Terus NMAX kan bisa, tetap gak nyaman. Kalau saya sih kulit 2DP custom kasih NMAX itu gak nyaman. Kalau saya, kalau derajatnya aku dirubah, kalau derajat standar buat apa naik turun gunung enak. Itu gitu. Terus rollernya kalau 2DP, kalau di PCX itu dulu saya pakai 12 gram, enak itu. Ya jadi itu ya, mungkin ada pertanyaan ya kan, saya nggak bisa tanya mas, ya tulis di kolom komentar ya. Lanjut, apalagi? Sudah, sepertinya itu. Nanti kita akan coba rangkai ini, kita rangkai lagi, kita akan cuci semua spare partnya, kita akan coba rangkai dari nol lagi. Mungkin akan saya tuner juga ininya apa, setting shift yang PCX, karena ternyata dia sangat luar biasa, luar biasa mas. Ini udah ngelok ini, oh iya dia udah ngelok, nggak perlu ini, udah ngelok kok, nggak perlu. Oke, kita akan apa, perbaiki ininya, tumpulannya ini. Coba ya, aku sih penasaran juga ya. Oke gitu, terima kasih. Aduh, pemenang tau wes tau. Oh iya, soal crankcase-nya aja kan, kok crankcase PCX sama crankcase Vario besaran itu ya, PCX ya. Tapi mas, misalnya untuk surging shaft-nya Vario 160 dikasih ke PCX 150 nggak bisa. Kelas 160 itu dia memiliki kelasnya sendiri ya. Spare partnya kalau PMP susah disubstitusi, sekalipun rumah rollernya ya. Kalau ada yang apa, youtuber bilang semuanya PMP, saya kurang paham. Tapi kalau saya sudah pernah menjelaskan di video saya yang lama, itu part original Vario 160, kalau mau yang dikasih ke PCX bisa, itu tidak semuanya bisa. Hanya mangkok ganda bisa, kampas ganda bisa, platnya ini juga bisa, platnya ini juga bisa, sliding shaft nggak bisa, pulley nggak bisa, vibrate nggak bisa, kipas nggak bisa. Tapi kalau semuanya mau dipaksakan, PNP, paksa and pasang, bisa. Jalan di jalan bisa, bisa. Kipasnya mas di Vario 50, PCX 150 bisa kalau dipaksakan. Aman, yo aman. Lama kelamaan tidak. Drat asmu kalau enggak drat pulimu yang hancur. Kalau drat puli ini enggak sampai 100.000, tapi kalau drat krukasnya ya rungkat. Wes lah ya, tripodku wis ra kuat. Dadah. Enggak, aku perhaps guys, dadah.